Sekali lagi saya ulangi anak ya. Baik. Ini yang ketiga saya ulangi ya. Ini yang ketiga kalinya saya ulangi nak. Baik. Sekarang kita materi kita lah persamaan garis lurus. Ini bentuknya ya. Ini. Kenapa saya contohkan jembatan layang dan tangga? Karena jembatan layang dan tangga itu memiliki kemiringan, ya kan? Kalau dia tidak miring, dia tidak akan bisa naik, ya kan? Bayangkan dulu, kalau misalnya jembatan layang tidak ada kemiringannya, mobil ini tidak akan bisa naik, ya kan? Nah, sama kayak tangga ini juga. Seandainya tangga yang tidak miring begini dia, kita tidak akan bisa naik tangga ke atas sini. Nah, begitu dia ya. Oke. Seperti itulah penjelasannya. Kemudian ya, materi yang mau kita bawakan hari ini, yang saya bawakan ada 3 intisari besar. Pertama lah menggambarkan grafik persamaan garis. Yang kedua lah gradien atau kemiringan, simbolkan dengan M. Yang ketiga apa? Menentukan persamaan garis, ya kan? Jadi untuk menggambarkan inilah gambarnya, contoh. Ini masih contoh, ini ada soal nanti saya buat. Nah, udah. Kemudian ya, yang kedua yang gradien ya. Yang perlu kamu ketahui di gradien ini nih. Gradien itu didefinisikan sebagai, ingat ini, M, karena tadi kan gradien itu kan disimbolkan dengan M. Kan begitu tadi kan? Ya kan? Jadi ada 2 definisinya. Pertama itulah M itu apa? Y per X. Yang kemudian kedua apa? M itu apa? Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Udah? Di mana ya? Gradien itu terbentuk dari apa? Ada 4 bentuk. Yang pertama apa? Garis itu sejajar dengan sumbu M. Kalau ini sejajar dengan sumbu M, nilai M-nya apa? 0. Ya kan? Kalau yang kedua ini apa? Kalau garisnya sejajar dengan sumbu Y, maka M-nya apa? Tidak terdefinisi. Udah? Kemudian yang ketiga adalah 2 garis saling sejajar. Kalau saling sejajar dia, maka berlakulah M1 sama dengan M2. Kemudian yang keempat itu adalah apabila dia garis itu saling tegak lurus, maka M1 kali M2 itu apa? Minus 1. Nah, inilah topik kedua yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis itu. Persamaan garis itu ya ada ditentukan oleh 4 kondisi. Pertama itu apa? Melalui titik A dan B itu bergradien M. Yang kemudian apa? Melalui 2 titik. Dan kemudian yang ketiga apa? Melalui suatu titik yaitu X1, X2 dan sejajar dengan garis yang lain. Ya, yang keempat apa? Melalui suatu titik juga dengan tegak lurus ya. Selalu ada kata sejajar dan kata tegak lurus ya. Ini yang harus kita bawakan pada pembelajaran ini. Kemudian langsung aja ke topiknya langsung ya. Di sini nak. Pertama langsung materi pertama. Tolong dulu buka matanya, buka hatinya, buka kameramu nak. Ya, supaya kamu lihat. Perhatikan sini nak. Pertama apa? Menggambarkan grafik persamaan garis. Ya. Lihat di sini. Inilah kan diagram koordinat kartesius ini karena ada garis X, ada garis Y. Udah. Kalau kita gambarkan ini ke dalam bentuk koordinat, maka apa ini? X-nya 0. Ini kan yang merah ini kan titik ini, titik yang merah ini. Titik yang merah ini. Ya kan? Ini ada titik di sini. Ini juga titik. Nampak di layarmu nak? Nampak? Oke. Berarti titik pertama apa ini? Kalau X-nya 0 ini, lihat. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 2. Udah, lihat lagi. Kalau X-nya 1, berapa Y-nya? 4. Ini ya. Kalau X-nya 2, berapa Y-nya? 6. Kalau X-nya 3, berapa Y-nya? Kalau X-nya 4, Y-nya 10. Oke. Dari grafik ini, ya, dari grafik koordinat kartesius ini, ada muncul pertanyaan. Apa itu pertanyaan itu? Ada apa? Bagaimanakah hubungan antara nilai X dan Y? Berarti ada bicara tentang relasi. Masih ingat relasi kemarin? Relasi itu adalah hubungan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Itu kalau relasi, ya kan? Jadi kalau ini gimana ini nak?
Ya, jadi hubungan X dan Y itu pada garis lurus di atas itu apa? Ternyata Y sama dengan 2X tambah 2. Kita buktikan, coba kita buktikan. Kalau Y-nya 4, berarti X-nya berapa? Berapa ini? Oh, jangan lagi gitu. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Berarti 2 kali 0 tambah 2, pasti nggak 2? Pas ya? Kalau X-nya 1, masukkan X-nya, ganti X menjadi 1. 2 kali 1 tambah 2, benar nggak? Y 4. Oke, kalau ganti X-nya menjadi 2, berarti 2 kali 2 tambah 2 berapa? 6 ya? Oke, kalau kita ganti X-nya menjadi 3, berapa Y-nya nak? 2 kali 3 tambah 2 berapa? 8 ya? Oke, kalau kita ganti X-nya menjadi 4, berarti 2 kali 4 tambah 2 berapa Y-nya? 10. Maka persamaan itu apa? Y sama dengan 2X tambah 2. Dah. Dan ini kita adopsi dari mana? Dari persamaan garis apa? Dari persamaan garis kemarin. Ya kan? AX tambah BY sama dengan C. Ya. Dan ini, ingat ini nak. Bentuk umum PGL. Apa itu PGL? Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana M dan C itulah suatu angka konstanta. Ya kan? Oke, next. Paham sampai sini nak kira-kira? Oke, ini nanti saya kasih nanti di Google Class. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya. Terkait dengan menggambar grafik, ya. Ini ada suatu masalah, ya. Gambarkanlah grafik persamaan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ya kan? Nah, jadi untuk menjawab ini adalah bagaimana langkah awal kita, nak? Ya. Pertama adalah mulai dari 0. Apabila X-nya menjadi 0, berapa Y-nya? Maka masukkan aja. Masukkan ke sini. Maka 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Maka Y berapa nak? 2. Berarti kalau X-nya menjadi 0, Y-nya berapa? 3. 3 kan? Baru kemudian yang kedua adalah balikkan dia. Tadi X-nya menjadi 0, sekarang Y-nya menjadi 0. Ya kan? Kalau Y-nya menjadi 0, berapa X-nya? Berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Ya. Maka 2X-nya berapa nak? 6. Ya kan? Jadi berapa X-nya nak? Menjadi berarti ketika Y-nya 0, berapa X-nya? 3. Maka gambar grafiknya di mana? Masukkan aja. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini dia kan? Oh, bukan ini gambarnya sebenarnya, Dek. Nah, ya, sininya gambar seharusnya. Ya kan? Pasnya ini nak? Gambarnya ini? Pas ya? Pas ya? Ini yang salah ya. Ini seharusnya berapa ini nak? Ini seharusnya berapa ini nak? Kalau X-nya 0, berapa ya? Di sini 2 ya. Ini seharusnya 2 kan nak? Iya, ini 2. Maka grafiknya benar. Maka ini menjadi apa? 0,2. Ini jadi berapa? 3,0. Kan berarti ini apa? 0,2, 3,0. Maka inilah gabungkanlah dua titik ini. Jadi kalau digabungkan kedua titik itu, maka menghasilkan sebuah garis, kan begitu. Maka menjadi sebuah grafik. Sampai sini paham kira-kira nak? Paham ya? Baik. Kemudian yang ini ya. Menyatakan persamaan garis dari grafik. Ya kan? Nah, pertama dibalikkan. Tadi dari persamaan ke grafik, sekarang dibalikkan dari grafik ke persamaan. Ya, saya ulang lagi. Tadi di awal inilah dari persamaan dulu, baru ke grafik. Tapi kalau ini dari grafik dulu, baru ke persamaan. Ya kan? Jadi gimana ini nak? Berarti dia ada grafik ini, ya. Ada lagi yang mau masuk itu, kita usir aja itu. Jam berapa ini? Ya. Jadi ini kan nak, ini grafiknya, ya, diubah ke dalam persamaan. Gimana caranya? Ya, lihat sini, ya. Pertama kan ada dua titik ini kan nak. Titik pertama berapa? 0,0 ya kan? Berarti 0,0 ini.
Kemudian kedua berapa? 4,2. Kenapa 4,2? Karena X-nya 4, Y-nya 2. Ini dia. Udah. Maka terletak di pada garis lurus manakah dia? Maka tadi kan rumusnya dari awal tadi bilang apa? Y sama dengan MX tambah. Oke. Pertama yang mau harus kita cari adalah masukkan angkanya. Ya. Angka yang mana mau kita buat pertama? Yang 0,0 itu dulu kita buat. Maka Y sama dengan MX tambah C berarti berapa? 0 sama dengan M tambah 0 tambah C. Berarti C-nya berapa? 0. Berarti kalau C-nya 0, maka kemudian masuk lagi angka 2 ini. Berarti ke sini. Ya karena nampak layarnya karena maka Y sama dengan berarti Y-nya 2. 2 sama dengan M kali 4. Dari mana ini 4? Ini dari X-nya. Ini. Udah. Tambah 0. Kenapa ini 0? Karena tadi C-nya kan 0. Ya. Maka berapa KM-nya, nak? Setengah. Ya, karena 2/4 ya kan, Dek? Ya, maka berapa ini, nak? Jadi persamaan garis lurus itu berapa? Y sama dengan MX tambah C sama dengan berarti berapa ini? Sekali X. Kan? Sampai di sini kira-kira paham, nak? Paham ya? Bisa Bapak lanjut? Ya, ada pertanyaan? Oke, saya ulangi ya. Dari mana tadi dapat setengah? Dari mana dapat setengah itu, nak? Dari sini, nak. Lihat. Ini kan, nak, ini kan menjadi 2 sama dengan 4M ini kan, nak. Jadi M itu berapa M-nya, nak? M-nya menjadi berapa? 2/4 itu berapa, nak? Setengah. Terjawab pertanyaanmu, nak? Bisa? Bisa kita ikuti? Bisa kita lanjut? Bisa? Oke, baik. Kemudian, ya, kita masuk ke topik kedua yang terbesarnya. Masuk kita ke apa, nak? Ke gradien. Kan? Tadi seperti yang Bapak bilang itu, gradien itu apa, nak? Kemiringan. Ya kan? Tadi selalu saya bilang, saya selalu memulai materi itu dengan sebuah animasi atau sebuah penjelasan yang sering muncul ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada di sini saya buat masalah. Inilah misalkanlah sebuah tangga itu yang tangga dianggap garis lurus, ya dianggap ini ya. Maka nilai kemiringan tangga itu dapat ditentukan dengan perbandingan antara apa? Tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Oke. Kemudian ya, dari sinilah kita dapatlah ketahuilah bahwa apa itu, nak? Gradien itu apa, nak? Bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara apa? Komponen Y dan komponen X. Yang mana Y-nya? Ini Y-nya. Ya kan? Jadi kalau di dalam tangga ini gimana ini, nak? Yang mana Y-nya? Inilah Y-nya. Ya kan? Yang mana? Ini X-nya. Nampak, nak? Kira-kira? Bisa ya? Oke. Maka rumusnya apa untuk mencari gradien? Apa rumusnya di sini, nak? Y per. Oke. Maka kalau ada persamaan dan tambahan ini lagi, nak. Y sama dengan MX, maka gradiennya apa? M. Udah. Dan yang kemudian ada di sini gambar 2 saya buat. Itu apa? Gradien negatif dan gradien positif, ya. Kalau gradien negatif itu apabila hasilnya menurun ke bawah. Kalau gradien positif itu apa? Apabila hasilnya menaik ke atas. Sampai sini paham kira-kira, nak? Ya. Kemudian ini dia, ya. Menentukan gradien apabila diketahui dari persamaan AX tambah BY sama dengan C. Ya. Jadi gimana caranya ini, nak? Ada ini rumusnya ini. Berarti AX tambah BY sama dengan C, maka BY sama dengan min AX tambah C. Maka Y-nya berapa? Min A per B. Contoh ini, ada contoh ini, nak.
Tentukan garis yang melalui pangkal koordinat 0,0 dan titik A-nya minus 3,9. Maka rumusnya apa, nak? Maka ini kan menjadi Y-nya kan berapa, nak? Apa tadi Y-nya, nak? Lo 9, berarti 9 per minus 3 jadi minus 3. Oke. Kemudian menentukan gradien melalui 2 titik. Kalau melalui 2 titik, ini apanya grafiknya, ya. Rumusnya apa, nak? Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Udah? Contoh. Ini ada contoh di sini, nak. Melalui titik 3,3 dan 9,-3. Berarti ini menjadi X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukkan ke rumusnya. Berapa Y2-nya, nak? Minus 3 dikurang 3 per 9 kurang 3. Jadi berapa ini, nak? Minus 6 per 6 jadi berapa? Minus ya. Emang nggak pakai tas waktu itu? Iya. Ini karena sama juga itu hasilnya. Ini mau saya tunjukkan ini adalah X2 per X1, nah bukan X1. Nampak kan, nak? Belum saya share screen ya. Bentar. Ya, saya share screen sekali lagi ya, nak. Yang ini masuk bukan, nak? Yang ini masuk muastriel. Yang ini masuk muna. Iya, ini juga bisa, yang di bukumu itu juga bisa. Kenapa ini saya tunjukkan? Ini yang paling mudah dilakukan. Ini yang paling mudah kita pakai. Udah? Bisa kira-kira, nak, sampai sini? Silahkan sekarang buka buku PR-mu halaman, ya. Buku PR-mu halaman 109. Ya, buka PR-mu halaman 109. Siapa bisa nomor 1, nak? Halaman 109. Nampak, nak? Baik, perhatikan di sini ya. Di sini kan sudah saya gambar, nak, ya. Saya gambar sudah di sini sesuai dengan di soal, sesuai dengan di buku. Sengaja saya gambar, nak. Perhatikan gambar. Ini kan sesuai dengan gambar ini kan, nak? Tapi nggak dibuat angkanya, nggak dibuat seperti X-Y-nya, nggak dibuat. Nggak dibuat X-Y-nya, ya kan? Hanya dibuat kotak-kotak aja karena ini Y, ini adalah X, ya kan? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita asumsikanlah ini menjadi titik A. Ini menjadi titik B. Ya. Maka, ya, apa yang terjadi? Maka titik A-nya ini berapa, nak? Titik A-nya, nak? Dia X-nya berapa? X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4. Ya, bisa kalau nanti di bukumu. Ya. Dan ini adalah saya sengaja saya gambarkan sesuai dengan di bukumu. Supaya apa? Supaya kamu paham. Udah? Kemudian titik B-nya berapa X-nya, nak? X-nya berapa di sini, nak? 8 ya. Y-nya berapa? 2. Ya kan, berarti 8,2. Apa yang ditanya dalam soal? Adalah gradi. Maka gradinya apa? Y2 kurang Y1 sama dengan per X2 per X1. Jadi berapa nih, nak? Berarti Y2 nya lah 2. 2 kurang 4 per 8 kurang 1 sama dengan
minus 2/7 sama dengan berapa nih nak? Hasilnya apa? Minus 2/7. Jawabannya apa? Oke. Bisa paham sampai sini kira-kira nak? Paham ya? Kemudian nomor 2. Halaman 110. Lihat situ nak. Saya panggil dulu satu-satu dulu. Si Sani, silakan nak Sani. Kurang paham masih? Berarti kalau kurang paham berarti harus Bapak ulangi sekali lagi. Oke, sebentar lu kasih ya si Sani. Mungkin bukan cuma si Sani yang belum tahu. Masih banyak kawanmu yang belum tahu, ya. Baik, sekarang saya ulangi sekali lagi ya, nak. Tapi tidak dari awal saya ulangi ya Sani ya, memakan waktu ya nak. Saya mulai dari soal ini aja dulu, ya. Nak, saya ulangi ya dari soal ini kan nak. Ya kan nak. Jadi berapa nih nak? Berapa nak? Iya, sebentar dulu nak ya. Halo Ruth, sebentar ya Ruth ya. Sebentar Ruth, sebentar Diva. Si Sani belum tahu materi dari awal, belum paham dia. Oke, saya ulangi dari awal ya nak. Bukan cuma si Sani yang belum tahu. Lihat sini. Dah? Nampak di layarmu nak? Nampak? Saya ulangi, jelaskan lagi ya nak. Ya, perhatikan di bukumu itu halaman 109 buku PR-nya. Ya, buku PR halaman 109 ya. Apa ditanya di dalam soal itulah gradien. Ya, berarti untuk menjawab gradien itu pertanyaan ini apa? Pertama lihat dulu ini, berarti kalau digabungkan ke dalam koordinat kartesius berarti gambarnya seperti ini kan nak? Oke, berarti ini menjadi ini 1, 2, 3, 4 sampai 9, ya kan? Kemudian garis Y-nya adalah ini 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kan kita tentukanlah titiknya dulu, kedua titiknya. Maka ini kita asumsikan ini menjadi A. Jadi pertanyaannya apa? Berapakah di manakah letaknya posisi A itu? Berarti 1, X-nya 1, Y-nya 4, berarti 1,4. Ya. Kemudian titik P-nya ya. Berarti berapa di mana posisinya? Maka X-nya berapa, nak? X-nya 8, Y-nya berapa? Ini dia, nak. Kan nampak dia letaknya ke sini. Bisa kira-kira, nak? Bisa, baik. Kemudian masukkanlah ke rumus yang tadi. Apa tadi rumusnya nak? Kurang Y1 per X2 kurang X1. Tapi sebelum kita masukkan ke rumusnya, kita harus sudah tahu mana X1, mana Y1, mana X2, mana Y2, ya kan? Kita ambillah dari titik A itu X1-nya ini, Y2-nya, Y1-nya ini. Tapi tidak boleh ini X1, ini Y2, tidak boleh. Kalau X-nya X1 berarti Y-nya Y1 gandengnya. Nah, begitu ya. Kemudian gitu juga titik B. Kalau 8 X2-nya berarti 2 itu apa? Y2-nya. Nah, begitu ya. Maka masukkanlah ke rumusnya. Jadi berapa ini, nak? 2 kurang 4 per 8 kurang 1 sama dengan minus 2/7. Maka jawabannya apa? B. Saya rasa udah bisa lah, saya rasa Sani nakku. Udah dapat kira-kira Sani? Oke, kita lanjut yang kedua. Apa tadi jawabannya, nak? Nomor 2, nak, kalian bilang? Oke, coba kita cek sama-sama ya, anakku. Jangan berantem kali masalah jawabannya. Kita luruskan dulu. Perhatikan di sini. Ini grafiknya kan? Sesuai dengan di bukumu enggak? Sesuai ya?
ini garis G. Pas nak? Pas? Oke, baik. Seperti nomor 1. Udah? Saya asumsikan ini menjadi titik A, berarti titik A itu berapa? X-nya berapa, nak? Berarti minus 3,0. Iya. Kemudian titik B-nya di mana, nak? 0,5, berarti X-nya 0, Y-nya 5 kan? Nah, maka masukkan ke rumusnya. Jadi berapa ini, nak? Berarti iya, ini menjadi X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ya kan? Masukkan angkanya, nak. Berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang 1 berapa? 5 kurang 0 per 0 kurang minus 3. Minus dengan minus jadi positif kan, nak? Menjadi berapa? 5 per 3. Jawabannya apa, nak? D ya. Apa, nak? Iya. Boleh. Lihat, nakku ya. Seandainya saya balikkan. Oke, ada pertanyaan yang bagus ya, nak. Seandainya saya balikkan. Misalnya, Pak, saya buat titik A itu adalah 0,5. Begini pertanyaan, bukan, nak? Kemudian titik B saya buat menjadi apa? Minus 3,0. Hasilnya pasti sama, nak. Coba kita lihat. M sama dengan apa, nak? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Udah. Jadi berapa ini, nak? Berarti ini X1-nya. Ya kan? Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi berapa ini, nak? 0 kurang 5. Udah. Per minus 3 kurang 0. Ya kan? Jadi berapa nih? Minus 5 per minus 3. Minus 3 minus jadi positif. Positif 5 per 3. Sama nggak jawabannya, nak? Sama. Paham sampai sini kira-kira, nak? Baik. Nomor 3, ada yang bisa nomor 3? Ada yang bisa nomor 3? Ya. Silakan, Asriel. Ya. Oke, baik. Yang ini negatif 72B sama dengan ini kita pindah berarti negatif 144. Maka P sama dengan negatif 144 dibagi negatif 72. Baik, negatif 144 dan negatif 72 kira-kira berapa? Baik, 2, good. Maka dari sini kita peroleh nilai P-nya adalah positif 2. Coba kita koreksi dulu si Asriel ya. Terima kasih, Asriel. Ya. Coba kita periksa dulu ya. Perhatikan ke sini. Nampak di layarmu, nak? Oke. Ya. Lihat. Ini kan kalau soalnya kan 3x kurang 8y sama dengan 24. Ya kan? Berarti kita pindahkan si 24 ini ke kiri jadi berapa ini, nak? Berarti 3x kurang 8y kurang 24 sama dengan 0. Begitu ya? Udah. Berarti A-nya berarti A-nya sama dengan 3. Kenapa A-nya 3? Kan dia ambil di sini. B-nya berapa, nak? Miliknya si Y. Minus 8. C-nya berapa? Minus 24. Tapi yang kita pakai adalah si A dan si B. Rumusnya apa tadi, nak? Min A per... Oke, sama dengan berarti berapa ini, nak? Minus 3 per minus 8 jadi berapa? Minus dengan minus jadi positif. Maka jawabannya adalah 3 per 8. Oke? Iya, pas nak ke positif 3 per 8. Pas, nak? Cocok? Oke, nomor 4. Ayo, siapa yang bisa? Apa, nak? Silakan Ruth kasih, silakan.
Jawabannya B. Kenapa B? X kuadrat kurang 6X kurang 9 ya. Oke. Baik, di sini nak kita harus paham sifat yang bapak bilang tadi. X kuadrat kurang 6X kurang 9. Kita kuncinya dari si A-nya dulu lah. A dari sini nak kira-kira berapa? Dari Ya. demonstrasinya. 1. Oke. Baik, 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? Oke. Jika A lebih besar dari 0, yang terjadi maksimum atau minimum? Baik, minimum. Maka langsung coretlah yang ada kata maksimum. Nah, itu dia. Maka si bola sama si cantik coret. Benar ya? Nah, jadi kita membantu kita kita cari satu-satu ya. Karena ada maksimum. Baik, tinggal cari menyinggung atau memotong. Oke. Untuk mencari memotong atau menyinggung, dasarnya dari mana nak? Dari diskriminannya. Kita cari diskriminan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Oke, mantap Ruth. Terima kasih Ruth ya. Baik. Ini penjelasannya lebih dalam. Lihat sini nak. Nampak di layar mana? Oke, baik. Lihat. Yang pertama, katanya kan garis Y sama dengan 3X tambah 4. Katanya 3 gradiennya. Coba kita uji. Udah, kita uji dulu dia. Berarti pindahkan ke kiri, ke kanan si Y-nya. Berarti berapa? 3X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti dapatnya apa? A-nya 3, B-nya minus 1. Berarti berapa gradiennya? M sama dengan apa? Min A per B. Udah, maka berapa ini? Minus 3 per minus 1 sama dengan T. Berarti benar ya? Iya, benar ya kan? Kemudian yang kedua, ya, garis 3Y sama dengan 6X tambah 5. Udah, maka pindahkan ke kanan Y-nya menjadi berapa nak? 6X kurang 3Y tambah 5 sama dengan 0. Maka didapatlah berapa? A-nya 6, B-nya minus 3. Maka gradiennya berapa nak? Minus 6 per minus 3 sama dengan 2. Berarti salah ya, katanya 3. Iya, jawabannya 2 kan nak? Tapi dibuat di situ minus 3, salah ya. Kemudian yang ketiga, gradien Y. Berarti kalau gradiennya Y, berarti gradiennya seharusnya berapa? 0 ya, bukan 5. Ya kan? Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat ini apa nak? Gradien 8X kurang 2Y tambah 10 katanya 4. Coba kita cek. 8X kurang 2Y kurang 10 sama dengan 0. Maka A-nya berapa? 8. B-nya minus 2. Maka berapa gradiennya nak? Minus 8 per minus 2 sama dengan 6. Berarti jawabannya lah benar. Ya kan? Adalah 1 dan 4. Baik. Nomor, silakan Diva dulu, Asriel udah. Diva dulu, Diva, Asriel udah. Ayo Diva. Oke baik, sebentar dulu. Oke, sebentar dulu nak. Jansardo mana Jansardo ini? Jansardo? Dari mana kamu nak? Iya, alasan lah jaringan. Nanti kau tetap muka aku tendang kau lah ke kelas. Biar lihat lah. Bisa kayak gitu. Kata kunci yang pertama maksimum. Kata kunci maksimum. Kita belajar dari kata kunci yang pertama dulu nak. Hidupkan kamera mana? Lebih besar atau lebih kecil? Tapi yang ianya lah kamu malas, bukan jaringan nak. Yang mana kita coret? Hidupkan kamera mana? Baik, good. Cantik sama Dodo langsung coret. Kenapa Pak? Karena di situ A lebih besar dari 0. Nah, jadi Ya. membantu kita
Besok-besok jangan gitu ya nak ya. Baik. Baik, terima kasih Diva ya. Jawabannya adalah apa tadi Diva? Minus? Iya. Baik. Untuk kawan yang lain lihat di sini nak, Bapak jelaskan ya. Ini. Jawabannya adalah A. Lihat. Berarti X1-nya adalah minus 2. Y1-nya adalah 7. X2-nya adalah 1. Y2-nya adalah minus 5. Maka masukkanlah ke rumusnya. Ya kan? Maka menjadi berapa nak? Minus 5 kurang 7 per 1 kurang minus 2. Jadi berapa ini? Minus 12 per 3 sama dengan minus 4. Oke? Baik. Ya. Saya tutup share screen-nya ya. Ini sudah saya rekam dari awal sampai akhir ya nak. Nanti saya kirim videonya dan bisa kau tonton, apalagi yang terlambat datang tadi dan alasannya jaringan gak bagus ya. Bagi saya tidak ada alasan bagi saya. Ya, yang masalah itulah hatimu tidak ada, itu intinya. Saya pastikan kalau matematika setiap pelajaran saya pasti saya upload ke YouTube. Pasti itu. Ya. Kegiatan, segala kegiatan pasti ada, saya masukkan. Mana lagi Paulus ini? Paulus? Paulus ini umbang lonong kayak ini. Baik, ya. Jadi nak, sekarang ya saya tunggu 5. Nomor 5 udah tadi kan? 6 sampai 10. Boleh nak? 6 sampai 10 ya. Tapi dikirim di GCR. Sudah? Boleh nak? Tapi dikerjakan les ini, dikerjakan les sekarang. Jangan dipakai les yang lain. Boleh? Boleh nak? Boleh ya? Boleh ya? Dan sebelum saya tutup, silakan satu orang dulu nak yang absen. Ya, baik. Silakan Edric. Ya.